Baik, selamat pagi. Kita mulai dengan sedikit review mengenai apa yang Anda kerjakan seminggu kemarin ya. Menggambarkan kondisi tegangan yang ada pada penampang ya. Apakah itu normal ataupun geser, digambarkan di satu titik yang diminta pada soal ya. Yang pertama itu baloknya T. Gitulah ya, kurang lebih gitu ya. Dimana pada sentroidnya bekerja gaya normal, nilainya diberikan sih 2200 pound. Lalu ada gaya geser dan ada momen lentur ya. Momen lentur seperti itu ya. Dan Anda diminta menggambarkan tegangan di satu titik, namanya titik H, yang posisinya kalau ini X-nya ke depan searah dengan normal, Y-nya vertikal ke atas, Z-nya di sini, titik H-nya ada di sebelah sini ya. Titik H-nya ada di situ ya. Kurang lebih di atasnya. Ya, di sinilah. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat ada gaya normal, artinya akan menyebabkan tegangan normal di titik H. Momen lentur juga demikian. Karena momen lenturnya seperti ini, tarik di bawah, tekan di atas, di titik H akan menjadi tekan. Sehingga kombinasi tekan dan lenturnya, sigma di titik H itu mestinya adalah N per A ini ya. Gaya normalnya dibagi luas. Luasnya belum diberikan, jadi Anda harus cari dulu berapa besar luasnya. Tarik jadi positif. Kemudian akibat momen lentur, karena ini di sisi atas, jadinya ini tekan. Minus M dikalikan Y-nya titik H itu, berapa nilainya dibagi dengan I. Gitu ya. Itu tegangan normalnya. Sedangkan tegangan gesernya disebabkan oleh gaya geser V ini ya. Jadi V di H itu mestinya apa formulanya? V dikalikan dengan kok V tau ini ya. Tegangan geser itu tau ya. V dikalikan Q dibagi dengan I dikalikan dengan lebar di situ ya. Nah, tergantung dari apakah tarik dari gaya normal ini dengan tekan dari momen lentur ini mana yang lebih besar. Normalnya bisa tarik, bisa tekan ya. Tergantung hasil hitungan Anda dan arahnya ke arah sumbu X. Sedangkan gaya gesernya ya di bidang ini, jadi di bidang yang menghadap ke sumbu X, arahnya sumbu Y. Jadi tegangan di titik H cukup digambarkan dalam bidang XY. Ini titik H-nya. Bidangnya bidang XY. Demikian. Lalu tegangan arah X itu adalah normal. Jadi kalau positif artinya yang ini lebih besar ya arahnya keluar. Kalau yang akibat momen ini yang tekan lebih besar jadinya ke dalam ya. Itu Anda tinggal hitung aja, itu normalnya sekian megapascal. Lalu gesernya arahnya di permukaan ini ke bawah ya, dari di permukaan yang menghadap ke X arahnya ke bawah, jadi di sini gitu ya. Jadi kalau ini seperti ini, di seberangnya ada arah sebaliknya, lalu di atasnya ada yang begini dan di bawahnya ada yang demikian ya. Jadi kalau geser arahnya sudah begini, tinggal besarnya Anda hitung dari formula ini ya. Itu yang nomor 1. Nomor 2, 3, dan 4 itu senada dengan ini, hanya strukturnya yang berbeda. Di nomor 2, strukturnya ada silinder. Silinder begitu ya. Lalu diberi bebannya ke arah sana ya. Gitulah ya, ada yang tangannya buat beri beban, lalu ada gaya berapa di sini 1500 Newton. Lalu ada gaya 1200 Newton ke sana ya. Begitu.
Lalu Anda diminta mencari tegangan di dua titik di sini di permukaan silinder ini. Satu di sini namanya titik B, satu di sini namanya titik A. Titik A. Arah sumbunya X-nya yang ke sini, jadi yang searah dengan ini tuh X. Sini X ya. Y-nya vertikal dan Z-nya searah dengan yang gaya 1200 ini ya, ke sini ya. Z-nya ke sana ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, karena ini strukturnya bentuknya cantilever, gaya-gaya 1500 dan 1200 Newton ini bisa langsung kita taruh ke permukaan ini. Jadi Anda tinggal buat potongan yang bawah ini saja. Gambarnya saya buat di sebelah sini ya, yang ini udah kan ya. Jadi kalau potongannya demikian, X-nya ke sana, Y-nya ke sini, Y-nya ke atas, yang ini Z, ini titik B-nya ada di sini, titik A-nya ada di situ ya. Lalu gaya yang 1500 ini kita pindahkan ke tengah sini. Sumbu Y-nya saya geser ke atas ya. Gaya yang 1500 kita pindahkan ke sini. Jadi tekan untuk penampang ini, tapi untuk pindah ke sana akan ada momen yang mengitari sumbu Z mestinya ya. Jadi ada tambahan momen demikian ya. Akibat pemindahan gaya yang 1500 ini ke tengah penampang situ, dan besarnya adalah 1500 dikalikan jaraknya ya. Jaraknya ini kebetulan berapa nih? 45 mm ya. Jadi ini MZ-nya 1500 kali 45 ya. Nah, dengan cara yang sama gaya yang 1200 kita pindahkan ke sana. Nah, kalau yang 1200 ini perlu dua kali ya, karena kalau gaya 1500 ini pindah ke sini terus turun ke bawah, tidak ada masalah, tidak ada momen yang menyebabkan momen tambahan dari perpindahan gaya 1500 itu dari atas ke bawah. Tapi kalau gaya 1200 Newton ini waktu pindah ke tengah sini ada momen mengitari sumbu Y, kemudian waktu diturunkan ke bawah ada momen lagi mengitari sumbu X ya. Jadi cukup lengkap nih momennya ya. 1200 ke sana ada momen gini, tapi karena penampangnya seperti ini, momen ini namanya jadi torsi ya. 1200-nya kita pindahin dulu ke sini ya. 1200-nya ada di situ. Jadi geser di permukaan ini. Lalu akibat dia pindah ke sebelah sana ada torsi yang nilainya adalah 1200 dikalikan jarak perpindahannya ke sana. 45 ditambah 45 jadi 90 ya. Kemudian waktu dia turun dari atas ini ke bawah sana, dipindahkan ke bawah, ada momen lagi yang mengitari sumbu X. Demikian. Yang nilainya 1200, ini MX ya. 1200 dikalikan berapa turunnya itu? 75 mm ya. Oke. Nah, ini adalah gaya-gaya dalam yang lengkap yang ada di penampang ini, penampang di mana ada titik A dan titik B. Nah, selanjutnya kita tinggal memeriksa di masing-masing titik ini mana yang mengakibatkan tegangan normal, mana yang mengakibatkan tegangan geser. Kalau Anda lihat titik A, kalau mau bikin kotaknya dulu. A, begitu ya. A itu ada tekan dalam arah sumbu Y, jadi nanti ada normal dalam arah sumbu Y. Akibat momen yang ini, MX ini nanti juga ada normal dalam arah sumbu Y, tapi tarik ya. Jadi ini tekan, ini tarik, dua-duanya sumbu Y. Yang ini untuk titik A dia di tengah-tengah ya, jadi tidak akan memberikan tegangan, 0. Torsi akan memberikan geser arah ke sana. Jadi torsinya untuk titik A akan memberikan geser arah X pada permukaan yang menghadap ke Y ya. Jadi ini XY juga sudah cukup ya. Ini X, ini Y, demikian ya.
Normalnya nanti dalam arah Y, akibat yang 1500 ini tekan, lalu akibat yang 1200 ini tarik, atau mana yang lebih besar ya. Misalnya saya ketahui ini yang lebih besar, jadi ini sigma ini adalah diakibatkan oleh sigma Y-nya disebabkan oleh ini, 1500 minus 1500 per A, ditambah dengan ini ya. MX dikalikan posisinya ini, arahnya ke sana ya, posisinya namanya Z ya, Z per IX ya. Karena ini penampangnya lingkaran, IX dengan IZ-nya sama aja ya. Itu normalnya, di bawah juga ada mestinya ya. Kemudian dalam arah X ke sana, ada geser akibat torsi ya. Arahnya ke X positif, jadi ke sini ya. Di permukaan yang menghadap ke sumbu Y. Jadi yang ini yang dihitung, tau YX ya. YX dengan XY sama aja sebenarnya ya. Nilainya adalah T dikalikan dengan rho-nya sejauh jari-jari dibagi dengan J-nya ya, momen inersia polar dari penampang itu. Kalau ada satu ini, sebelah sini ada yang ke sana, ini ada yang ke bawah, dan ini ada yang ke atas begitu. Nah, gaya geser yang 1200 tidak mengakibatkan geser di A, karena ini ada di ujung atasnya dia, sana ujung bawah ya. Jadi untuk gaya 1200 ini hanya akan menyebabkan tegangan geser di B. Nah, untuk titik B, tekannya sama saja, yang 1500 arah sumbu Y, akibat Z ini ada tekan lagi, nah ini jelas arahnya sumbu Y. Sementara MX tidak menyebabkan tegangan pada titik B karena dia berada di tengah-tengah. Jadi untuk B ada Y, tekan mestinya ya, sigma Y. Kemudian gesernya akibat yang 1200 ini ke kanan sana ya. Jadi ke arah Z negatif. Dan akibat torsi juga sama ke arah Z negatif. Jadi kalau ini Y, ini mestinya Z begitu ya. Positifnya. Maka gesernya akan ke sana. Dan sisanya adalah ini ya. Ya. Normal disebabkan oleh gaya yang 1500 ini dan momen yang ini yang 1500 kali 45. Kemudian geser disebabkan oleh torsi dan akibat gaya geser yang 1200 Newton ini. Oke, angkanya tinggal Anda hitung saja ya. Nah, 3 sama sebenarnya ya. Hanya strukturnya saja yang berbeda dan gayanya lebih banyak ya. Tapi sebanyak-banyaknya ya sebanyak ini maksimumnya ya. Di satu penampang yang Anda potong itu, ini mungkin masih kurang satu, masih mungkin ada geser dalam arah X-nya satu lagi ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita punya 3 momen, 2 geser, 1 aksial ya. 6 arah cuma, nggak akan mungkin lebih ya. Kalau gaya yang menyebabkannya lebih banyak seperti di nomor 3 ini ada yang 200, 150, 50 dan 150. Ada beberapa momen yang sepertinya akan saling menjumlahkan nanti ya. Jadi Anda jumlahkan dulu gaya dalamnya sampai mendapatkan gaya dalam yang bekerja pada penampang itu. Lalu baru dihitung tegangannya. Mungkin untuk ilustrasinya menghitung gaya dalamnya saja ya. Kalau menghitung tegangannya sama seperti tadi, masing-masing kita lihat ini apa efeknya ke titik itu, yang ini apa efeknya yang dari semua gaya dalam ini. Ada yang memberikan tegangan, ada yang tidak mungkin ya. Ya, tapi semua diperhitungkan efeknya. Yang 3 itu arahnya demikian ya. Ini arah X, Y-nya vertikal, jadi ini Y, jadi Z-nya ke sini ya. Kemudian ada berapa gayanya? Ada 1, 2, jadi ini 2 ini kalau penampangnya yang dicari di sebelah sini ya. Ada titik H di atas dan titik K di samping. Dan titik K di situ. Jadi 2 gaya ini akan kita pindahkan ke sana, efeknya akan sama nih ya, tinggal dijumlahkan aja. Ini 150, yang ini 50. Ini 150-nya arah sumbu X. Dan 200-nya arah Z. Ya.
Jadi gayanya ke segala arah. Nanti kalau kita potong di daerah ini, yang ada H dan K-nya, ini H-nya di atas, K-nya di samping, sumbunya ini X, ini Y, K-nya kurang. Z-nya mestinya melewati K gitu ya. Nah, K-nya di sini. Gitu ya. Satu persatu 150 ini kita turunkan saja ke bawah jadi gaya normal. Ya. Itu yang 150. Karena kita turunkan ke bawah akan ada momen begini ya. Momennya mengitari sumbu Z mestinya ya. Jadi kalau ini Z ada momen demikian ya. Itu karena 150 yang kita turunkan ke bawah sini. Jaraknya 10 inch jadi ini MZ-nya 150 kali 10 ya. Ini yang 150. Yang 200 kita turunkan ke bawah kemudian geser ke sana ya. Jadi 2 kali ya. Ada momen waktu dia diturunkan ke bawah sini dari atas, kemudian dari permukaan ini ke permukaan sana juga ada momennya nanti. Jadi di sini dia akhirnya akan pindah saja gayanya seperti itu ya. Ini juga 200 jadi geser di permukaan ini. Jadi geser dalam arah sumbu Z. Waktu dia turun ke sini jaraknya tadi 10 inch ya. Jadi ada momen yang mengitari sumbu X ya, torsi ini ya. Ada torsi yang nilainya 200 kali 10 ya. Karena dia kan mutar gitu ya. Setelah itu pindah ke sana, momennya mengitari sumbu Y sekarang ya. Jadi begitu. Ini MY 200 kali jaraknya ini pindah ke sana 10 juga ya. Oke. Nah, kemudian ada 2 gaya ini yang 50 dan 150. 50 dan 150 ini jadi 200 kalau kita pindahkan ke sana menghilangkan yang 200 ini ya. Jadi 200 dikurangi 50 dikurangi 150 di permukaan ini jadi habis ya. Ya nggak apa-apa, enak aja jadinya. Ini hilang gitu ya. 200-nya jadi hilang karena sudah saling menghilangkan dengan yang 50 dan 150. Namun momennya tentu masih ada ya. Jadi yang 50 ini waktu pindah ke sana memberikan momen melawan yang ini nih, MY ini sebesar 50 kali jaraknya tadi 10 ya. Nah, yang 150 ini juga melawan momen yang sama dikurangi 150 jaraknya tapi tidak 10 hanya 4 ya. Begitu ya. Jadi ini kayaknya yang ini tetap lebih besar, ini 2000, ini 500 dan 600. 2000 dikurangi 700 jadi momennya tinggal 300. Nah, akhirnya yang tersisa adalah ini normal, momen mengitari sumbu Y, momen mengitari sumbu Z, dan torsi ini. Lalu masing-masing kita tinjau di titik H dan K. Gaya 150 ini akan mengakibatkan tarik di H dan K. 150 dibagi luas. Momen yang MZ itu memberikan momen yang besar di H ya, karena jaraknya paling jauh. Tapi memberikan momen, tegangan maaf ya. Momen MZ ini memberikan tegangan maksimum di H. Tapi di K dia akan memberikan tegangan sebesar 0. MY sebaliknya ya. MY itu kan mutarnya mengitari sumbu Y. H itu berada di tengah-tengahnya. Jadi akibat MY ini di H tegangannya 0, di K tegangannya jadi tekan maksimum. Akibat torsi menghasilkan geser ya. Jadi gesernya mengikuti putaran torsi ini. Di K arahnya ke bawah, di H ke bawah itu artinya ke arah sumbu Y negatif. Sedangkan di H arahnya ke sumbu Z positif ya. Jadi nanti untuk titik H perlu permukaan XZ, bidang XZ, sedangkan untuk K perlu bidang XY ya, untuk menggambarkan tegangannya. Oke. Terus nomor 4 juga mirip. Sekarang penampangnya segi 4, bukan lingkaran. Kembali saya perlihatkan memindahkan gayanya saja. Tegangannya Anda bisa hitung dengan formula yang ada. Ini kolom segi 4.
Begitu ya. Nah, begitu ya. Ada gaya vertikal, terus ke sana, dan ke situ ya. Jadi ketiga arah ada ya. Sumbunya tidak ada, jadi kita bisa bikin sendiri aja sumbunya, tidak disebutkan di sini. Kalau kita sebut X-nya di sini, Y-nya vertikal di sana, maka Z-nya akan ke sini gitu ya. Arahnya. Lalu permukaannya ada di sini. Jadi kita nanti potong di sini, titik A, B, C-nya satu di tengah, satu di sini, B, satu di pojok sini, C. Ya. Gayanya yang ini 6, kips, ini 2, kips, dan ini 50. Oke, nah, ini 2. Jadi kalau ini kita pindahkan ke bawah, kita potong sisanya yang di bawah saja, yang ada titik A, B, dan C. Gaya yang 50 turun aja. 50 ya. 50 kips. Kemudian gaya yang 2 ini kalau turun, 2-nya tetap ada ke sana. 2 kips. Tapi karena dia turun, ada momen mengitari sumbu X ini ya. Dia ke sana muternya. Jadi kalau ini sumbu X, momennya gini. Gitu ya. Ini MX. MX sama dengan 2 dikalikan jaraknya. Jaraknya 10,5 dikurangi 2 ya. Berapa itu? 8,5 ya. Kemudian itu udah beres. Yang 6K itu kalau pindah ke sini ya sana aja. Jadi ada 2 gesernya ini. 6 kips. Kemudian karena dia turun, momennya mengitari sumbu Z kalau untuk yang ini. Jadi kalau ada sumbu Z ke sini, sumbu Z ini ke sana momennya gitu. Ini MZ ya. 6 dikalikan turunnya, oh salah, ini yang 8,5 yang ini. Yang ini 10,5. Maaf. Nah, ini tadi nggak dikurangi 2 karena berada di atas ya. Ini 10,5, yang ini yang 8,5 ya. Nah, selanjutnya Anda tinggal cek akibat gaya yang 50 kips ini, baik A, B maupun C sama-sama mengalami tekan, tinggal dibagi dengan luasnya. Geser, untuk yang 2 kips ini, tepi sini akan menjadi tepi atas untuk dia, jadi gaya geser 2 kips ini tidak akan memberikan tegangan geser apa-apa di A dan B dan C ya. 0 semua nih tegangan gesernya akibat yang ini, yang 2 kips. Kalau yang 6 kips ini, C-nya yang 0 karena ada di pojok sini, B dan A-nya ada nilainya, ya bisa dihitung. Momen lentur ini akan memberikan tarik di 3 titiknya. MZ ini A-nya persis di tengah ya. Kalau A-nya persis di tengah, akibat MZ ini lewat di tengah ya. Di A tegangannya 0, sedangkan di B dan di C mestinya ada tarik ya. Jadi tinggal dibuat begitu. Nah, permukaannya gesernya dalam bidang X, menghadap ke Y, X. Tekannya dan tariknya itu Y semua. Jadi ini kotaknya ABC ini pakai kotak dalam bidang XY sudah cukup. Begitu ya. Nah, ini dengan sekian banyak problem ini mudah-mudahan sudah bisa terbiasa mengerjakan problem seperti ini, menggambarkan tegangan, sehingga tinggal dilanjutkan saja ke materi yang berikutnya yang sudah kita awali di minggu lalu ya, yang transformasi ya, yang belum selesai. Nah, terakhir itu soal aplikasi untuk tegangan pada silinder yang di dalamnya ada tekanan. Ya. Tapi berbeda dengan pressure vessel yang tekanannya biasanya untuk mengalirkan fluidanya. Kalau yang ini karena hanya tangki air, jadi tekanannya disebabkan oleh airnya mestinya ya. Jadi ada airnya di dalam sini. Begitu. Yang tingginya belum tahu, harus dicari ya. Tapi dindingnya punya kapasitas sendiri ya.
Jadi dinding silinder ini ada tebalnya diberikan dan sigma izinnya diketahui ya. Sigma izinnya 120 MPa. Kalau ada airnya berarti ada tekanan dari air ya. Arahnya ke segala arah, tapi kalau karena atasnya kebuka ya, jadi arah memanjangnya nggak ada tekanan ya. Gaya beratnya langsung ke lantai dari tangki ini saja ya. Jadi hanya tekanan dalam arah keluar saja ya. Jadi kalau dilihat dari atas tekanannya ya begitu mestinya. Tekanan ke segala arah. Nah, karena ini air, makin dalam makin besar tekanannya ya. Jadi kalau ada izin mestinya yang terbesar itu di tempat yang tekanannya paling besar, ya paling bawah mestinya ya. Masih ingat formula tekanan air? Rho-nya diberikan sih ya. Tekanan air itu Rho dikalikan G, dikalikan kedalamannya mestinya ya. Jadi Rho-nya 1000, G-nya 9,81, H-nya masih variabel ya. Nah, tegangan yang terjadi pada dinding silinder ini adalah tegangan hub yang tangensial itu ya, yang arahnya sesuai dengan arah kelilingnya ini. Ya. Jadi sigma hub itu adalah P dikalikan R ya, dibagi T gitu ya, atau dikalikan diameter dibagi 2T. Ya. Nah ini P-nya masih fungsi dari H, tidak boleh melewati sigma izin ini. Nanti kalau kita selesaikan H-nya akan kita dapatkan batasnya berapa, sehingga maksimumnya adalah kalau sama dengan ini. Ya.